Hai guys, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau membahas tentang Pulau Dewata Bali ya. Ini aku mau perjalanan ke Pulau Dewata Bali dari Surabaya. Oke, langsung aja kita mulai dari Bali yang sering disebut sebagai Pulau Dewata. Adalah sebuah tempat ajaib yang terletak di Indonesia. Selain kecantikan alamnya yang memikat, Bali juga kaya akan sejarah dan warisan budaya yang mengagumkan. Di balik pantainya yang indah dan sawah, terasa seringnya ya, terdapat cerita panjang dan kaya tentang perjalanan sejarah dan budaya Bali. Bali memiliki sejarah prasejarah yang kaya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pulau ini telah dihuni sejak zaman prasejarah, bahkan sejak 2000 SM. Temuan arkeologis seperti gua dan situs prasejarah mengungkapkan kehidupan masyarakat Bali kuno, termasuk kepercayaan dan kebiasaan mereka. Salah satu titik balik sejarah terpenting dalam perjalanan Bali adalah kedatangan agama Hindu-Buddha dari India pada abad ke-1 Masehi. Agama Hindu-Buddha membawa pengaruh yang mendalam dalam kebudayaan, seni, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Kuil-kuil dan kompleks pura dibangun untuk memuja dewa-dewi Hindu, dan tradisi upacara Hindu-Buddha menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Pada abad ke-14, Bali menjadi bagian dari kerajaan Majapahit di Jawa. Masa keemasan Majapahit membawa kemakmuran dan perkembangan seni dan kebudayaan di Bali. Banyak arsitektur dan patung kuno yang berasal dari periode ini masih dapat ditemukan di berbagai tempat di Bali. Pada era kolonial Belanda, pada abad ke-19, Belanda tiba di Bali dan mulai mempengaruhi politik dan budaya pulau ini. Meskipun Bali tidak pernah sepenuhnya dijajah oleh Belanda, pengaruh kolonial ini memengaruhi sistem pemerintahan dan memperkenalkan berbagai aspek modernisasi. Pada pertengahan abad ke-20, Bali mulai dikenal sebagai tujuan pariwisata internasional. Keindahan alamnya yang luar biasa, budayanya yang unik, dan keramahan penduduknya menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang sangat diminati. Kini pulau ini adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peran penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Bali juga dikenal sebagai pusat spiritualitas agama Hindu. Bali memiliki karakteristik unik dan mengintegrasikan kepercayaan kepada roh leluhur, dewa-dewi, dan kekuatan alam. Pura-pura atau kuil, bukan pura-pura ya, tapi pura atau kuil yang tersebar di seluruh pulau adalah tempat pemujaan dan upacara adat yang kaya makna. Kesimpulannya, Bali bukan hanya tentang pantainya yang memukau dan keindahan alamnya. Ini adalah pulau yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya, dari pengaruh Hindu, Buddha hingga masa keemasan Majapahit. Dari era kolonial Belanda
hingga perkembangan pariwisata modern. Setiap bab dari sejarah Bali menambah lapisan kekayaan budayanya. Kini Bali adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu dalam keindahan yang memukau, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang datang ke Pulau Dewata ini. Terkadang banyak yang bertanya ya, kenapa Bali bisa disebut Pulau Dewata? Sebab Pulau Bali terkenal dengan julukan sebagai Pulau Dewata karena kentalnya budaya Hindu, seperti banyaknya sesaji yang dipersembahkan untuk dewata penjaga di berbagai tempat di Bali. Kadang ada juga yang bertanya, bagaimana sejarah terbentuknya Pulau Bali? Pulau Bali, seperti kebanyakan pulau di Kepulauan Indonesia, adalah hasil dari subduksi tektonik lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Dasar laut tersier yang membuat dari endapan laut purba termasuk akumulasi terumbu karang terangkat di atas permukaan laut oleh subduksi. Ada juga yang apa yang terkenal di Pulau Bali? Pulau yang dijuluki Pulau Dewata ini terkenal keelokan panorama gunung berapi, pantai-pantai yang menakjubkan, hingga keramahan penduduknya. Anda bisa menjelajahi keindahan alam dan kekayaan budaya Pulau Bali dengan kartu travel, bisa juga apa julukan lain dari Pulau Bali? Siapa yang tahu? Pulau Bali yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Bali memiliki beberapa julukan, diantaranya Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa dengan kepadatan 747 jiwa per kilometer persegi, dan pada akhir 2024 berjumlah 4.375.263 jiwa. Oh, begitu. Sejarah singkat Bali gimana? Sudah aku sebutkan semua di awal tadi ya. Apa yang menjadi ciri khas Bali? Kuliner, pakaian adat, rumah adat, tarian Bali, banyak ya. Banyak sekali. Apa peristiwa sejarah di Bali? Oh, ada peristiwanya. Perang Bali I. Perang Bali I atau dikenal dengan Perang Buleleng adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Buleleng di Bali dengan pasukan Hindia Belanda pada tahun 1846. Wow, itu sangat mengagumkan. Sangat seru ya kayaknya sejarahnya. Tapi kalau ceritain di sini bakalan panjang banget, nggak kelar-kelar. Apa aku cerita aja ya di sini ya. Perang Banjar Buleleng. Taklah kita bahas yang seru-seruan aja. Kalau bahas perang zaman dahulu ntar nggak ada habisnya. Oke, kita bahas lagi tentang makanan khas Bali. Apa makanan khas Bali? Yang populer di mancanegara apa? Sate lilit Bali. Kalau berkunjung ke Bali, kamu wajib mencoba sate yang satu ini. Sate lilit Bali itu kayak apa, guys? Aku belum tahu, dan aku juga nggak mau nyoba karena aku muslim, jadi nggak berani coba yang namanya sate di sana ya. Oh, takut. Kalau ya begitulah, karena budaya di sana kan kebanyakan Hindu sama Buddha ya, jadi banyak yang non muslimnya, jadi makanannya yang non muslim itu pasti banyak banget, apalagi sate gitu. Aduh, nggak deh nggak coba aku tuh kan.
Ya dua, makanan khas Bali ya. Ayam betutu Bali. Ayam betutu Bali. Apa itu? Aku juga nggak pernah tahu. Ntar di search di Google nanti pasti ada. Babi guling Bali yang ketiga. Yuk kan. Judulnya aja udah babi guling Bali. Siapa yang mau coba? Kalau aku skip deh, no yang ini. Yang keempat, nasi tepeng Bali. Nasi tepeng itu apa ya guys? Nasi tepeng. Karena aku nggak berani ya di sana kuliner. Beraninya cuma makan pop mie. Aduh. Terus yang kelima, sate pelecing Bali. Kok lucu-lucu ya? Yang keenam, nasi campur Bali. Yang ini entahlah. Yang ketujuh, rujak kuah pindang Bali. Yang kedelapan, tum ayam Bali. Macam-macam ya ternyata makanan di sana. Katanya tuh yang banyak yang udah ke sana tuh gak ada apa-apa, gak ada makanan apa-apa. Padahal mereka cuma takut mencoba makanan sana. Ya karena yang gak halal ya. Ya taulah ya yang non muslim ya. Oke, kita lanjut bahas apa lagi ya. Kenapa Bali dinamakan Pulau Dewata? Tadi kan disebutkan buat para dewa yang menjaga Bali. Di setiap arah mata angin mereka disebut Dewata, Nawasangan. Makanya Bali disebut Pulau Dewata. Untuk para dewa. Mengapa tempat itu diberi nama Bali? Nah, sekitar tahun 914 Masehi, Bali juga dikenal memiliki raja pertamanya bernama Sri Kesarivarma yang konon menamai pulau tersebut Bali yang berarti pengorbanan, dan juga dikenal dengan sistem pemerintahan dan politik yang terinspirasi dari agama Buddha di Bali. Jadi gitu ya guys. Siapakah penduduk asli Bali? Ayo, siapa yang tahu? Penduduk asli Bali yang dikenal sebagai Bali Aga atau orang Bali pegunungan masih ada hingga kini di beberapa komunitas terpencil dan terisolasi di pulau tersebut. Salah satunya adalah Desa Trunyan. Aku kayak pernah. Ya. Desa Trunyan yang terisolasi secara budaya dan paling dikenal oleh orang asing karena perilaku mereka yang aneh terhadap mayat. Yang ini ya pasti pernah dengar ya. Trunyan, Desa Trunyan. Ada di berbagai channel banyak, coba kalian tonton kalau penasaran. Trunyan, Desa Trunyan di Bali gitu. Aku kemarin nggak mampir ke sana, nggak mau takut Maya digeletak-geletakin kayak gitu. Kita lanjut. Bali dijajah tahun berapa? Pertanyaannya lucu-lucu Intervensi Belanda di Bali 1908. Intervensi Belanda di Bali tahun 1908 atau dikenal juga dengan nama Puputan Kungkung, menandakan fase awal kekuasaan kolonial Belanda di Pulau Bali, Indonesia. Inilah intervensi militer ke-7 sekaligus terakhir di Bali. Setelah intervensi tahun 1906, Dewa Agung pada tahun 1908. Oke. Hasil alam apa yang terkenal dari daerah Bali? Kutip dari Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali disebutkan bahwa Bali memiliki sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan di Bali diantara lain gamping, batu kapur, batu tabas, batu andesit, batu permata. Ada permata juga di sana. Batu pada, batu apung, dan batu lahar.
Bali dijuluki sebagai apa? Selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga disebut sebagai Pulau Seribu Pura. Tadi sudah ya. Nah ini nih. Siapa pahlawan dari Bali? Ada pahlawannya enggak nih? Oh ada. Ngurah Rai bersama sebagian besar anak buahnya gugur dalam pertempuran yang penuh keberanian itu. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Ngurah Rai dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negaranya. Let Kolonel I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar pahlawan nasional. Oh, kemarin aku juga lewat itu apa? Tol Ngurah Rai. Oh, ada sejarahnya juga. Ini kalau nggak baca-baca gini nggak mungkin tahu ya. Waktu sekolah pelajaran sejarah tinggal tidur. Ya jelas nggak tahu lah. Oke, kita lanjut. Apa nama baju adat Bali? Payo. Payas Agung. Payas Agung adalah pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas Agung ini biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Giginya juga potong ya. Gimana tuh? Kayaknya harus lebih dalam ya mempelajari sejarah di Bali itu. Banyak banget sejarahnya. Pantesan terkenal. Kalau orang luar sana banyak yang main ke Indonesia, pasti yang pertama itu ke Pulau Dewata, ke Bali. Ya. Oke, lanjut kita cari lagi pertanyaan yang belum dijawab. Apa yang menarik tentang Bali? Memiliki 2 gunung berapi yang masih aktif. Oh iya kah? Bali memiliki 2 gunung berapi yang masih aktif. Gunung Batur yang tingginya lebih dari 1.700 meter. Dan Gunung Agung yang tingginya 3.000 meter. Wow, amazing. Mendaki gunung-gunung ini akan memberi Anda pemandangan pulau yang menakjubkan yang tidak dapat digantikan oleh oleh-oleh khas Bali. Jadi jangan lewatkan tur ke salah satu gunung tersebut dalam perjalanan Anda ke Bali. Gunung Batur sebelah mana ya? Kemarin itu banyak ke Bedugul ya, gunungnya juga tinggi tapi itu gunung apa nggak tahu. Kurang jalan jauh sih ya. Namanya apa ya, nanti tak cari. Bedugul Bali, gunungnya kok di dalamnya itu pulau Danu tuh apa itu kemarin, apa ya aku. Berapa lama orang Bali hidup? Berapa lama orang Bali hidup? Jumlah penduduknya sekitar 3 juta jiwa. Harap hidup penduduk pedesaan Bali adalah 64,6 tahun. Kok sama aja? Dan 61,1 tahun bagi penduduk perkotaan. Itu kan harapannya, tapi kan semua juga kehendak Tuhan ya. Kita nggak bisa ambil keputusan sendiri, semua ada yang berkehendak. Kita cuma bisa berdoa dan berharap aja. Oke, kita lanjut. Siapa nenek moyang orang Bali? Kayaknya udah dibaca tadi, tapi aku lupa. Coba dibaca. Belum yang ini belum. Siapa nenek moyang orang Bali? Berdasarkan analisanya, menurut IGM Suarbawa, 2 kerangka manusia yang ditemukan tersebut merupakan manusia purba Gilimanuk, hasil campuran ras Austronesia dan ras Mongoloid yang telah hidup sekitar tahun 257 SM. Manusia purba Gilimanuk ini diduga merupakan nenek moyang asli masyarakat Bali. Oh, pantesan kemarin pelabuhannya itu yang dilewati namanya Pelabuhan Gilimanuk. Mungkin di situ kali ya. Mungkin. Ya. Apa nama Bali dulunya?
Dulu emang ada namanya sebelum jadi Bali. Bali juga dipetakan pada tahun 1512. Dalam peta Francisco Rodriguez yang ikut serta dalam ekspedisi tersebut, ekspedisi Magellan 1519 sampai 1522 melalui Elcano diperkirakan telah melihat pulau tersebut, dan peta-peta Portugis dan Spanyol awal menyebutkan pulau tersebut dengan berbagai nama seperti Bali, Bale, dan Balei. Oh, begitu. Ya, semua ada sejarahnya ya. Siapa yang mendirikan Bali? Beberapa tradisi keagamaan budaya yang masih dipraktikkan hingga saat ini dapat ditelusuri hingga periode ini. Kekaisaran Majapahit yang beragama Hindu Buddha 1293 sampai 1520 Masehi di Jawa Timur mendirikan koloni Bali pada tahun 1343. Letaknya juga hampir Jawa Timur ya. Kan perbatasan Banyuwangi, Jawa Timur. Ada lagi nih, peta Bali. Masa nggak sama? Kalau di sini dulunya kan bambu tuh Indonesia. Bali. Yang Bali punya senjata sendiri. Bali merupakan salah satu daerah yang berada di Indonesia dengan senjata tradisional yaitu keris Bali. Oh, jadi nggak sama ya. Ya, ini dulu kan bambu orang Jawa Timur. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya. Nanti kita cerita-cerita lagi tentang pulau yang lain sambil jalan-jalan. Oh, masih banyak sebenarnya, cuma intinya seperti itulah. Oke guys, sampai sini dulu ya cerita-cerita kita hari ini. Terima kasih udah nonton, yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih. Kalau ada kata yang salah, ya memang pasti banyak salahnya ya, karena ini kan cuma cerita-cerita sambil kita baca-baca sejarahnya. Kan nggak mungkin langsung hafal semuanya, mungkin kecuali orang sana langsung ya kan. Kita cerita sambil mengenang. Dan apabila banyak kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video aku yang selanjutnya. Bye.